Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Yang sebelumnya yang telah kita bahas itu adalah tentang persamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ini bisa diselesaikan dengan definisi, ya secara umum dengan definisi bisa mengerjakan semua soal pertidaksamaan nilai mutlak. Tetapi yang akan kita bahas kali ini sebagian besarnya menggunakan rumus. Apa bedanya menggunakan rumus dengan menggunakan definisi? Kalau kita menggunakan definisi, maka semua soal bentuk apapun itu, bentuk soal pertidaksamaan bentuk apapun itu bisa dikerjakan dengan definisi. Tetapi ketika menggunakan rumus, itu tidak semua soal bisa dikerjakan, jadi untuk bentuk-bentuk tertentu aja. Nah, bentuk tertentu itu seperti apa? Nah, yang pertama, bentuk pertama itu adalah nilai mutlak dari si fx itu kurang dari a. Nah, sekarang lihat di sini. Fokusnya ke sini, ke tanda pertidaksamaannya, yaitu kurang dari. Kalau kurang dari, maka nanti solusinya adalah negatif A kurang dari fx itu kurang dari A. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau misalkan kurang darinya ada sama dengannya? Berarti kurang dari sama dengan, maka nanti di solusinya juga sama. Di sini juga ada sama dengannya. Bentuk kedua itu adalah nilai mutlak dari si fx. Nah, sekarang lebih dari A. Bagaimana kalau lebih dari? Maka nanti solusinya ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah fx-nya itu kurang dari negatif A. Kita selesaikan pertidaksamaan ini. Atau kemudian yang keduanya, fx-nya itu lebih dari A. Kalau misalkan soalnya ada sama dengannya, maka di sini pun sama, ada sama dengannya di solusinya juga. Yang ketiga, itu adalah nilai mutlak dari si fx itu tandanya misalkan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari gx. Maka nanti solusinya itu seperti di persamaan, maka nanti kita bisa tuliskan fx ditambah gx. Jadi persamaan pertamanya nanti dijumlah, kemudian yang keduanya adalah fx dikurangi gx. Kemudian kalau di persamaan kan sama dengan 0. Kalau di pertidaksamaan mengikuti si soalnya. Kalau soalnya kurang dari sama dengan, maka di sini kurang dari sama dengan 0. Gitu. Bagaimana kalau misalkan nilai mutlak dari fx itu lebih dari gx? Nih, maka nanti solusinya berarti 1 dijumlah, berarti fx ditambah gx, kemudian fx dikurangi gx. Nah, tandanya mengikuti si soalnya. Karena soalnya lebih dari, maka di sini juga sama, lebih dari 0, gitu ya. Jadi perhatikan si soalnya, tandanya seperti apa, tanda pertidaksamaannya nanti untuk solusinya dia mengikuti nih seperti ini, mengikuti si soalnya, tanda dari soalnya, gitu. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita bahas dari soalnya. Contoh soalnya. Yang pertama adalah contoh soal yang pertama, nilai mutlak dari 2x ditambah 5 itu lebih kecil sama dengan berapa ya? 9. Nah, berarti karena di sini tandanya lebih kecil, maka lihat di sini, kalau tandanya lebih kecil, maka ini adalah solusinya. Maka kalian harus mengerjakan dengan cara seperti itu. Nah, sehingga solusinya adalah karena di sini adalah angkanya 9, bisa kita tulis menjadi negatif 9, lebih kecil sama dengan, karena ada sama dengannya, fungsinya kita tuliskan, ini adalah fungsi yang ada dalam nilai mutlaknya, kemudian 9. Ini adalah pertidaksamaan, dua pertidaksamaan itu dikerjakan dalam dua arah secara bersamaan. Nah, seperti apa cara mengerjakannya? Nanti cara mengerjakannya adalah kita lihat di sini ada positif 5, berarti pindah ke kiri dan pindah ke kanan secara bersamaan. Berarti kita bisa tulis menjadi negatif 9. Awalnya plus positif 5, dia pindah ke kiri, maka jadi negatif 5. Lebih kecil sama dengan 2x, lebih kecil sama dengan 9. Positif 5 pindah ke ruas kanan menjadi kurangi 5. Jadi di sini kita dapatkan negatif 14, lebih kecil sama dengan 2x, lebih kecil sama dengan 9 dikurangi 5, yaitu 4. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah x, sedangkan yang kita punya yaitu 2x. 2x bagaimana caranya biar jadi x? Maka tinggal dibagi 2. Jadi semuanya itu harus dibagi 2.
Sehingga yang kita dapatkan adalah negatif 14 dibagi 2, yaitu negatif 7, lebih kecil sama dengan X, karena 2X dibagi 2, lebih kecil sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jika kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka bisa kita tulis menjadi X, di mana negatif 7 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2, dengan X anggota bilangan real. Maka ini adalah penyelesaiannya. Contoh yang kedua, bagaimana jika soalnya adalah 1/5X, kemudian dikurangi 10, itu lebih kecil dari 12. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini, seperti di persamaan yang sudah dibahas sebelumnya, ketika kalian bermasalah dengan pecahan, maka bagaimana caranya menghilangkan pecahan itu menjadi bilangan bulat? Maka nanti tinggal dikali yang menyebabkan pecahan itu menjadi bilangan bulat. Karena di sini pecahannya adalah 1/5, maka nanti semua kedua ruas kanan dan kiri itu dikali 5. Sehingga soal ini berubah menjadi 1/5X dikali 5 menjadi X, dikurangi 10 dikali 5, 50, itu lebih kecil dari 12 dikali 5, yaitu 60. Maka ini sudah menjadi pertidaksamaan bentuknya bilangan bulat, gitu. Jadi bukan pecahan lagi. Karena di situ kurang dari, maka nanti masuk ke bentuk pertama. Nih, kurang dari, maka solusinya adalah negatif A kurang dari sama dengan fungsinya kurang dari sama dengan A. Dalam hal ini, kita bisa tulis menjadi negatif 60 lebih kecil dari X dikurangi 50 lebih kecil dari 60. Karena ini positif 60, maka sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya yang positif. Karena yang kita butuhkan tengahnya adalah X, maka negatif 50 pindah ke ruas kiri kanan secara bersamaan. Maka nanti hasilnya itu adalah negatif 60 ditambah 50 kurang dari X kurang dari 60 ditambah 50. Negatif 60 ditambah 50 adalah negatif 10, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 110. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana negatif 10 lebih kecil dari X lebih kecil dari 110 dengan X anggota bilangan real. Maka ini adalah penyelesaiannya. Contoh yang lain, bagaimana kalau misalkan yang dimintanya adalah nilai mutlak dari 8 dikurangi 3X itu lebih kecil dari 10. Ini sama juga, masih lebih kecil juga, maka kita bisa selesaikan menjadi negatif 10 lebih kecil dari 8 dikurangi 3X lebih kecil dari 10. Yang kita pindahkan adalah 8-nya, awalnya positif 8, pindah ruas kanan kiri menjadi negatif 10 dikurangi 8 lebih kecil dari negatif 3X lebih kecil dari 10. Ini positif 8 pindah ke kiri, jadi ke kanan jadi negatif 8. Ke sini juga sama, negatif 8. Negatif 10 kurangi 8 adalah negatif 18 lebih kecil dari negatif 3X lebih kecil dari 2. Nah, lihat di tengahnya, ruas tengahnya itu adalah negatif 3X. Sedangkan yang kita butuhkan itu adalah X. Sehingga kita bagi menjadi negatif dibagi oleh negatif 3 semuanya. Sehingga bisa kita tulis menjadi negatif 18 dibagi negatif 3. Jangan lupa, ketika dibagi oleh bilangan negatif, maka akan berubah tanda untuk pertidaksamaannya. Ini akan menjadi lebih besar dari negatif 3X dibagi negatif 3, lebih besar 2 dibagi negatif 3. Maka hasilnya adalah 6, lebih besar dari X, lebih besar dari negatif 2/3. Akan tetapi lumrahnya itu bilangan yang lebih kecil terletak di sebelah kiri, sehingga kita tukar posisi antara 6 dan negatif 2/3. Sehingga bisa kita tulis menjadi negatif 2/3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana negatif 2/3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 6 dengan X anggota bilangan real. Tuh contoh soal yang ketiga. Bagaimana kalau misalkan contoh soal yang keempat? Misalkan yang dimintanya adalah 4X, nilai mutlak dari 4X ditambah 8 lebih besar sama dengan 12, misalkan seperti itu. Nah, sekarang lihat tandanya, ternyata tanda pertidaksamanya adalah lebih besar. Kalau lebih besar gimana? Maka nanti kalau misalkan lebih besar, maka nanti ada dua pengerjaan. Nih.
Nah, dua pengerjaan yaitu adalah fungsinya lebih kecil sama dengan negatif A, yang kedua fungsinya lebih besar dari A. Nah, berarti untuk soal yang ini ada dua pengerjaan. Pengerjaan pertama adalah 4x ditambah 8 lebih kecil sama dengan negatif 12. Kita ambil dari sini. Kemudian, ini karena ini adalah pertidaksamaan, maka nanti 4x lebih kecil sama dengan negatif 12. 8 pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 8. 4x lebih kecil sama dengan negatif 20, maka x lebih kecil sama dengan negatif 20 dibagi 4. Ini tidak berubah tanda karena koefisien dari si x yang masih positif. Maka x lebih kecil sama dengan negatif 5. Atau yang keduanya adalah 4x ditambah 8 lebih besar sama dengan 12. 4x lebih besar sama dengan 12 dikurangi 8. 4x lebih besar sama dengan 4, sehingga x lebih besar sama dengan 4 dibagi 4. X lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya kita tuliskan dua-duanya, yaitu X di mana X lebih kecil sama dengan negatif 5 atau X lebih besar sama dengan 1 dengan X anggota bilangan real. Maka ini adalah penyelesaiannya. Nah, jadi tadi 3 soal pertama yang lebih kecil sama dengan atau lebih kecil aja. Kemudian soal yang keempat itu lebih besar sama dengan. Kalau misalkan lebih kecil, itu jawabannya pasti dalam bentuk rentang seperti ini. Kemudian kalau misalkan lebih besar, maka nanti ada dua pengerjaan yang terpisah yang harus kalian kerjakan. Kemudian contoh soal selanjutnya adalah yang ke berapa ini? Sekarang contoh yang kelima. Maka contoh kelima, yang kelima itu adalah nilai mutlak dari 4x dikurangi 8 itu lebih besar dari 3 dikali 6x dikurangi 10. Nah, sama seperti halnya di persamaan yang pembahasan beberapa waktu yang lalu, maka koefisiennya yang 3 itu bisa didistribusikan ke dalam nilai mutlak menjadi 3 dikali 6x, 18x, 3 dikali negatif 10 berarti negatif 30. Maka ini hasilnya. Oke. Nah, maka nanti lihat di sini. Nah, kalau misalkan lihat poin ketiga, maka nanti kalau misalkan nilai mutlak dari suatu fungsi lebih besar atau lebih kecil dari nilai mutlak dari si gx fungsi lagi, maka solusinya adalah 1 ditambah 1 dikurangi, kemudian dikalikan, dan tandanya yang sama dengan 0 itu mengikuti tanda si soalnya. Kalau soalnya di sini, kalau soalnya kurang dari sama dengan, di sini juga kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari, maka di sini juga lebih dari. Kita coba. Ini berarti nanti kita hitung 4x dikurangi 8 ditambah 18x dikurangi 30. Ini yang penjumlahannya, pengurangannya adalah 4x kurangi 8 dikurangi 18x dikurangi 30. Kemudian tandanya mengikuti soalnya, karena soalnya lebih besar aja, maka ini lebih besar dari 0. Tuh. Sehingga hasilnya itu adalah 4x dikurangi 8, kita buka kurungnya saja. Kemudian ditambah 18x plus kali min jadi min 30. Kemudian 4x dikurangi 8, ini kali ini negatif dikali 18x, negatif 18x, negatif kali negatif 30, maka plus 30 itu lebih besar dari 0. 4x ditambah 4x ditambah 18x, 22x, negatif 8 dikurangi 30, negatif 38. Kemudian 4x dikurangi 18x berarti negatif 14x, negatif 8 ditambah 30, positif 22, itu lebih dari 0. Nah, ini bentuknya pertidaksamaan, bukan persamaan. Tetapi pertidaksamaan itu mengerjakannya mirip persamaan dulu, baru dilanjutkan nanti ke garis bilangan. Nah, berarti nanti kita buat 22x kurangi 38 itu sama dengan 0. 22x sama dengan 38, sehingga x sama dengan 38 per 22 atau x sama dengan 19 per 11. Kemudian yang keduanya adalah negatif 14x ditambah 22 sama dengan 0. Negatif 14x sama dengan negatif 22. X sama dengan negatif 22 dibagi negatif 14. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif, sehingga 22 bagi 2 11, 14 bagi 2 7. Berarti kita punya X sama dengan 19 per 11. Yang keduanya adalah X sama dengan 11 per 7. Karena ini adalah soal pertidaksamaan,
maka kita harus menggunakan garis bilangan. Nah, seperti dibahas sebelumnya, kalau misalkan di sini tandanya lebih dari saja, tidak ada sama dengannya, maka bulatannya adalah kosong. Tetapi kalau ada sama dengannya, bulatannya adalah penuh. Nah, berarti kita bisa menempatkan dua angka itu 11/7 dan 19/11. 11/7 di sebelah kiri karena lebih kecil dibanding dari 19/11. Gitu. Karena 19/11 lebih besar dibanding 11/7. Sudah itu apa? Sudah itu kita tentukan titik ujinya. Titik ujinya bebas berapa saja. Yang penting jangan 11/7 atau 19/11. Misalkan kita menggunakan 0. 0 itu ada di daerah mana? 0 itu ada di daerah yang kiri. Ini kita titik ujinya adalah 0. Karena 0 itu sebelah kiri dari 11/7. Nah, nanti kita uji 0 itu. Nanti 0 itu substitusi ke mana? Substitusi ke sini. Berarti kita hitung nih, 22 dikali 0 dikurangi 38, maka hasilnya adalah negatif 38. Kemudian negatif 14 dikali 0, hasilnya 0 ditambah 22. Nah, berarti nanti hasilnya adalah negatif 38 dikali 22. Hasilnya adalah negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Kita tidak perlu menghitung hasilnya berapa, angkanya berapa, yang kita butuhkan adalah tandanya. Ini hasilnya negatif, ini hasilnya positif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Jadi untuk wilayah si 0, ini tandanya adalah negatif. Ketika melewati satu titik, maka berubah tanda menjadi positif, satu titik lagi berubah menjadi negatif. Karena disubstitusikannya adalah ke sini, maka yang harus kalian perhatikannya adalah tanda ini. Dia mintanya lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya minta positif. Maka kita ambillah yang positifnya. Sehingga penyelesaiannya adalah 11/7 lebih kecil dari X lebih kecil dari 19/11. Sehingga ini adalah penyelesaiannya. Kalau mau ditulis dalam himpunan penyelesaian, maka bisa kita tulis menjadi X di mana 11/7 kurang dari X kurang dari 19/11 dengan X anggota bilangan real. Maka ini adalah penyelesaiannya. Seperti itu. Oke. Gimana kalau misalkan soal ke-6? Soal ke-6 bagaimana kalau misalkan soalnya adalah seperti ini. Ditambah 13X lebih kecil sama dengan X kurangi 7 itu ditambah 30. Nah, kalau misalkan yang dimintanya adalah bentuknya seperti ini tidak bisa dikerjakan dengan rumus yang tadi karena tidak masuk ke dalam bentuk 1, 2, ataupun 3. Maka soal seperti ini bisa dikerjakan dengan cara definisi. Seperti tadi dikatakan di awal bahwa definisi itu bisa mengerjakan semua soal. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 pun bisa dikerjakan dengan definisi. Mari kita definisikan dulu setiap nilai mutlak yang ada di soal. Nah, berarti nanti nilai mutlak dari 2X ditambah 1 itu didefinisikan menjadi 2X ditambah 1 jika X-nya itu lebih dari sama dengan 2X ditambah 1 disamadengankan dengan 0, sehingga hasilnya adalah negatif 1/2. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan tonton dulu video tentang persamaan nilai mutlak. Ini soalnya masih sama dengan persamaan, tetapi diubah menjadi pertidaksamaan, tetapi angkanya masih sama. Ini akan sama dengan negatif 2X kurangi 1 jika X-nya lebih kecil dari negatif 1/2. Yang kedua, nilai mutlak dari X kurangi 7 itu didefinisikan menjadi X kurangi 7 jika X-nya lebih dari sama dengan 7 akan sama dengan negatif X ditambah 7 jika X-nya lebih kecil dari 7. Nah, kemudian kita buat bagannya yang menentukan wilayah-wilayahnya dari pertidaksamaan tersebut, dari nilai mutlak tersebut. Berarti kita punya negatif 1/2, kemudian kita punya 7. Nah, ketika lebih dari negatif 1/2, maka yang kita gunakan adalah lebih dari negatif 1/2, maka yang kita gunakan adalah 2X tambah 1. Berarti wilayah kedua 2X tambah 1, 2X tambah 1, wilayah pertamanya negatif 2X kurangi 1. Ini wilayah 1, ini wilayah 2, ini wilayah 3. Kemudian untuk X-7, X7 kan di sini mulainya berarti lebih darinya nih, lebih dari 7-nya kita menggunakan X-7, wilayah 1 dan 2-nya min X ditambah 7, min X ditambah 7. Tuh. Nah, kemudian kita masuk ke soalnya. Untuk wilayah 1 dulu. Wilayah 1 itu adalah X kurang dari
negatif 1/2. Ini adalah wilayahnya, syaratnya. Berarti untuk soal dari 2x ditambah 1 ditambah 13x lebih kecil sama dengan nilai mutlak x kurangi 7 ditambah 30. Nah, untuk wilayah 1, 2x tambah 1 nilai mutlaknya digantikan oleh negatif 2x kurangi 1 ditambah 13x lebih kecil sama dengan negatif x ditambah 7 ditambah 30. Sehingga hasilnya adalah negatif 2x ditambah 13x, berarti 11x dikurangi 1 lebih kecil dari negatif x ditambah 37. Kita pindah ruaskan, kita kumpulkan, yang ada variabel x-nya pindah ke kiri, yang nggak ada x-nya pindah ke kanan. Berarti 11x ditambah x, karena di sini negatif x pindah ruas menjadi plus x. Lebih kecil dari 37, negatif 1 pindah ruas menjadi plus 1. 12x itu lebih kecil, berarti 12x itu lebih kecil dari 38. Sehingga x lebih kecil dari 38 dibagi 12. X lebih kecil dari, kita sederhanakan, bagi 2, 19/6. Nah, tidak sampai di sini. Nih, kelemahan apa itu teh? Biasanya anak-anak itu suka lupa seolah-olah x kurang dari sama dengan 19/6 itu udah selesai penyelesaiannya. Tapi ini enggak. Untuk pertidaksamaan, maka nanti kita harus cari daerah irisannya antara pengerjaan dengan syarat wilayahnya, yaitu antara ini syarat wilayahnya, kemudian ini adalah hasil pengerjaannya. Kita harus mencari irisannya. Irisan itu adalah daerah yang dapat arsiran kedua-duanya. Yang pertama adalah yang dari ini syaratnya, berarti untuk x kurang dari negatif setengah kurang dari, maka dia arsirannya ke kiri. Kemudian ini adalah hasil pengerjaannya. Hasil pengerjaannya adalah kurang dari sama dengan, ini harus tertutup karena ada sama dengannya. 19/6, dia lebih kecil, berarti kalau lebih kecil dia ke kiri lagi. Maka daerah yang dapat arsiran kedua-duanya, dari yang pertama dan dari yang kedua, dari sini dan dari sini, itu adalah yang ini, daerah yang dapat arsiran kedua-duanya. Maka bisa kita tulis menjadi x lebih kecil dari negatif 1/2. Ini baru satu penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah untuk daerah kedua. Untuk daerah kedua itu soalnya, lihat dulu, untuk wilayahnya negatif setengah sampai 7. Berarti untuk wilayah kedua adalah negatif 1/2 kurang dari sama dengan x kurang dari 7. Nah, ini adalah syaratnya, syarat wilayahnya. Soalnya adalah 2x ditambah 1 ditambah 13x itu lebih kecil sama dengan x kurangi 7 ditambah 30. Kita buka lagi yang tadi. Di sini untuk wilayah kedua, nih, untuk wilayah kedua kita menggunakan 2x tambah 1 dan min x tambah 7. Berarti ini kita ganti menjadi 2x ditambah 1, kemudian x min 7-nya diganti oleh min x tambah 7 seperti pada yang kita tuliskan pada ruas garis yang tadi. Kita bisa hitung menjadi 2x ditambah 13x, berarti 15x ditambah 1 lebih kecil sama dengan negatif x ditambah 37. 15x ditambah x lebih kecil dari 37 dikurangi 1. 16x lebih kecil dari 36. X lebih kecil dari 36 dibagi 16. Atau x lebih kecil dari, bagi 2. Bagi 4 masih bisa, yaitu 9/4. Gitu. Nah, sehingga kita bisa gambarkan lagi, kita harus mencari daerah yang dapat arsiran kedua-duanya, yaitu wilayahnya. Ini adalah syarat wilayahnya, negatif 1/2 7. Kita gambarkan, ini adalah wilayahnya. Kemudian yang kedua adalah untuk x kurang dari sama dengan, x kurang dari sama dengan 9/4. Berarti 9/4-nya ada di sini. 9/4 tertutup karena memang ada sama dengannya. Oke, ini 9/4-nya berarti dia arsirannya ke kiri karena dia lebih kecil sama dengan. Maka daerah yang kita dapatkan adalah sini. Sehingga bisa kita tulis menjadi negatif 1/2x lebih kecil sama dengan, kenapa ada sama dengannya di sini tertutup? X lebih kecil sama dengan 9/4. Ini 9/4.
Gitu. Itu untuk wilayah kedua. Ini penyelesaiannya juga karena ada daerah yang merupakan daerah irisan antara syarat dan hasil pengerjaan. Yang ketiga itu adalah untuk X yang lebih dari sama dengan 7. Soalnya adalah 2X ditambah 1 ditambah 13X lebih kecil sama dengan X min 7 ditambah 30. Sehingga kita lihat lagi di bagannya, nih, kita menggunakannya 2X tambah 1 dan X kurangi 7. Berarti kita gunakannya 2X ditambah 1. Kemudian ini kita gunakannya X min 7 ditambah 30. 2X tambah 13X berarti 15X ditambah 1 lebih kecil sama dengan X ditambah 23. Kita pindah ruaskan, 15X dikurangi X lebih kecil dari 23 dikurangi 1. 14X lebih kecil sama dengan 22, maka X lebih kecil sama dengan 22 dibagi 14. Maka X lebih kecil dari, kita sederhanakan bagi 2, 11/7. Seperti biasa kita kita mencari daerah irisan antara syarat wilayah dengan hasil pengerjaan. Ini adalah syarat wilayahnya lebih dari sama dengan 7, berarti bulatannya penuh. Kemudian X hasil pengerjaannya adalah ini, X lebih kecil sama dengan 11/7. Kita gambarkan X di sini adalah 11/7-nya, kemudian dia lebih kecil sama dengan dia ke kiri. Tidak ada daerah irisan antara syarat, ini adalah syarat wilayah, ini adalah hasil pengerjaan. Karena tidak ada irisannya, maka ini adalah himpunan kosong, atau boleh kita tulis tidak memenuhi. Maka nanti, jadi yang masuk penyelesaian itu ada dua, yaitu X lebih kecil dari negatif setengah. Yang kedua adalah negatif setengah lebih kecil sama dengan X. Maaf, ini ada kesalahan menuliskan ini. Berarti wilayah untuk yang keduanya adalah negatif 1/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9/4. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu nanti X di mana X lebih kecil dari negatif 1/2 atau negatif 1/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9/4 dengan X anggota bilangan real. Nah, dengan X anggota bilangan real. Tetapi ini ternyata bisa disatukan karena di sini lebih kecil sama dengan negatif setengah dan di sini negatif setengah lebih kecil sama dengan X atau X lebih besar sama dengan negatif setengah, maka nanti himpunan penyelesaian ini bisa disatukan menjadi X-nya lebih kecil sama dengan 9/4 dengan X anggota bilangan real. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah negatif setengah, yang pertama lebih kecil ke sana, itu wilayah penyelesaian pertama. Wilayah penyelesaian kedua adalah negatif setengah itu sampai 9/4 ini. Maka sama artinya dengan jawabannya dari dari 9/4 semuanya ke kiri ke sana. Seperti itu. Memang agak panjang pertidaksamaan itu, tapi sebenarnya pada dasarnya itu mirip dengan persamaan, cuman ada beberapa tambahan tentang penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.